Izin. Oke, Bu, sudah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya, Ubur-ubur ikan lele. Udah cakep. kenyang, Le? Udah kenyang semua ini. Oke, biasanya kalau kenyang ini langsung ini ya, mata langsung mulai mulai menerawang jauh, jauh ke tempat tidur maksudnya. Oke, tapi saya harapkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua masih semangat ya untuk Semangat. belajar hari ini. Jadi sesuai agenda yang saya dapatkan dari panitia di sesi kedua, seharusnya ini tadi pagi ya, tapi karena breaknya lumayan panjang, jadi kita masuknya di siang. Kita akan pembahasan soal Bapak Ibu. Dimulai dari modul 2, yaitu modul pengantar PBJ. Jadi untuk pembahasan latihan soal ini, kita mulai dari modul pengantar, kemudian saya juga ke bagian tugas yang modul perencanaan, modul pemilihan, dan juga modul kontrak ya, Bapak Ibu. Sedangkan untuk modul swakalola dan modul SCM nanti bersama Pak Hidayat di hari ketiga. Untuk modul modul kedua ya, modul pengantar PBJP ini saya menyusun kurang lebih ada 20 soal latihan yang bisa kita bahas bersama Bapak Ibu, yang mana dari 20 soal ya, dari banyaknya bank soal LKPP, kurang lebih 20 soal ini yang paling sering muncul gitu ya dari eh, apa yang teman-teman ya peserta ujian itu ceritakan ke kami, bahwa itu tryout yang kemarin yang kita bahas di kelas Ibu itu keluar lagi gitu, itu keluar pada saat saya ujian itu keluar. Nah, ini yang akan saya tampilkan di sini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu sudah ada gambaran ya, bahwa soal ujian ini sebenarnya kurang lebih sama. Jadi apa yang ada di tryout dengan apa yang ada di ujian asli itu kurang lebih sama Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengerjakan tryout itu kan kita cenderung santai ya sebenarnya, dari kantor, dari rumah. Beda halnya ketika kita mengerjakan soal ujian. Itu pasti suasananya lebih beda ya gitu. Kita panik, kita mulai ragu-ragu, mana ada waktu ya, kita dibatasi dengan waktu. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi ini ya, rendah nilai skor kita, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sering berlatih ujian ya, latihan soal yang ada di tryout itu, insya Allah Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik. Gitu. Jadi harus perbanyak lagi latihan soal supaya besok pada saat ujian itu sudah hafal soal istilahnya ya, dan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi tadi untuk pengantar PBJ yang selalu keluar di nomor 1 sampai nomor 3 itu biasanya definisi PBJ. Tapi karena definisi PBJ tadi sudah kita bahas ya di awal di sesi pertama, maka soal lain yang sering ditanyakan itu adalah jenis pengadaan, Bapak Ibu. Yang mana ada 4 jenis pengadaan: barang, konstruksi, jasa lainnya, dan juga jasa konsultansi. PR Kebersihan gedung. dari Bapak Ibu adalah harus bisa ya, harus bisa identifikasi yang mana masuk di barang, mana masuk konstruksi, mana masuk jasa konsultansi, mana masuk jasa lainnya. Salah satu contoh soalnya seperti ini, yang termasuk pengadaan barang ya, pengadaan jasa lainnya gitu. B. Yang B. yang B. B ya. Oke, yang B, B. jasa kebersihan gedung itu. Nah, jadi jasa kebersihan gedung. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa ini adalah jasa lainnya kira-kira? Dari mana Bapak Ibu bisa tahu kalau ini jasa lainnya? Butuh keterampilan. Butuh Kalau keterampilan, betul sekali. Jadi kalau jasa kebersihan gedung itu membutuhkan skillware atau keterampilan. Nah, ini adalah kata kunci dari jasa lainnya, Bapak Ibu. Kalau opsi A, jasa desain gedung ini masuk di jenis mana? Konsultansi. 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 Konsultasi. Alasannya memilih konsultansi yang A karena Mendesain. Ahli. Cara Desain, pembuatan Bu. desain. mendesain butuh keahlian. Desain. Ya, lihat. Ahlian. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mendesain kan, harus arsitek gitu kan. Jadi butuh keahlian. Kalau yang C, jasa pengawasan pembangunan gedung ini masuk di jenis mana?
Konsultan. Konsultan. Konsultansi juga, Bu. Konsultan. Konsultansi, kenapa Konsultasi. konsultansi? Yang mengawasi data Pengawasan. ini kan bisa siapa Bu, saja. Keahlian juga, Bu, kalau pengawasan. Kalian, Nah, pengawas yang terlibat harus punya butuh keahlian, Bu. betul sekali. Jadi butuh kalian ya, harus tenaga ahli di situ. Kalau jasa manajemen gedung, ini seperti apa ini? Manajemen gedung. Manajemen gedung. Teknis. keahlian ya. Keahlian juga ya memanajemen, mengelola gedung gitu. Biasanya orang-orang konstruksi ya yang bisa memanajemen gedung ini. Ini biasanya kalau jasa manajemen gedung ini masuknya di jasa konsultansi ya seperti itu. Ini agak bingung juga ini jasa manajemen gedung seperti apa. Tapi dibandingkan yang opsi B itu sudah terlihat jelas bahwa ini adalah jasa lainnya. Oke, saya kira udah clear di jenis-jenis pengadaan ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut di eh, nomor 2. Yang mana ini kira-kira jawabannya? Pihak yang berwenang. B. Yang mana? Pokmil. Ya, pemilihan, Bu. Pokmil, pokmil. Yang Pok- ketiga. Yang B. B. B, B. B. Pokja pemilihan. Jadi yang berwenang menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia. C, 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 PA, Bu, C. PA, PA. C, KPA. Anggaran. KPA, KPA. C, C. Cara ikut dapat kabel dia orang. Yang dijawab PPK, Bu, PPK. C. Pokmil, Bu, karena dalam tahap pemilihan. Oke, karena dalam ranah pemilihan. Tadi banyak yang jawab Pokmil ya. Pokmil karena dalam ranah pemilihan. Tapi ada PAKPA tadi yang menjawab, kenapa pilih PAKPA? Nah, hati-hati Karena dia karya menetapkan. karena yang menetapkan. Oke. Makanya Usul, usul. kayaknya rame sekali sama perahu itu. Oke. Jadi betul ya, Bapak Ibu semua. Pihak yang berwenang menetapkan. Nah, hati-hati ketika kita baca soal ujian dengan kondisi di ruang ujian yang hening, itu biasanya kita baru baca pihak yang berwenang menetapkan. Nah, langsung kita pikir, oh kalau menetapkan itu kan PAKPA ya. Padahal di sini ada kata tanyanya di bawah, Bapak Ibu. Atas usulan. Jadi walaupun yang menetapkan adalah PAKPA, tapi siapa yang mengusulkan penetapan itu? Nah, untuk mengetahui siapa yang mengusulkan, kita lihat ini ada di ranah mana. Karena ada di ranah pemilihan penyedia, jadi jawabannya adalah Pokmil atau pejabat pengadaan. Tapi karena ada dua yang sama, ya, yang mirip, kita memilih Pokja pemilihan karena eh, sanksi itu paling banyak di tender ya, Bapak Ibu. Kalau yang pejabat pengadaan di tabel sanksi tadi kan tidak ada ya, hanya yang ada sih, tapi lebih condong ke proses pemilihan penyedia ya, Bapak Ibu di situ. Ya, kepada penyedia yang terindikasi. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Ini tadi sudah kita bahas ya di sesi awal. Lanjut lagi em, di nomor 3. Pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini adalah definisi dari prinsip PBJ yang mana kira-kira? B, efektif. Efisien. Efektif. Kata kuncinya apa di sini? Manfaat yang sebesar-besarnya. Manfaat. Manfaat. Ini adalah sasaran ya. Efektif. Tepat sasaran ini adalah Parau, bocor. maksud dari efektif ya. Kalau efisien itu apa maksudnya? Prinsip efisien. Rendah. Optimal ya. Kalau efisien. Mal, Tepat. Efisien, tepat guna. tepat guna ya. Efisien, efisien. Berarti itu berkaitan dengan dana ya, dana daya yang ya optimum gitu ya. Kalau transparan itu maksudnya apa itu? Terbuka. Keterbukaan dalam Transparan, mengelola barang dan jasa. yang transparan. Transparan. Nih.
Transparan, jendela. Transparan dapat diketahui untuk umum, Bu. Betul. Jadi dapat diketahui, ya, diketahui, dilihat oleh masyarakat umum. Kalau terbuka apa? Dapat Bisa dibuka untuk diikuti oleh setiap semua. saja. Diikuti oleh Dibuka dan semua. bisa diikuti Bisa semua. diakses sama. Bisa diikuti oleh semua penyedia. Betul sekali. Jadi beda ya antara terbuka dan juga transparan. Kalau transparan dapat diketahui, kalau terbuka itu dapat diikuti. Sehingga di soal ini karena berkaitan kata kuncinya adalah sasaran, tepat sasaran, maka jawabannya adalah efektif. Gitu ya. Oke, ini sudah lebih fokus ya di siang ini ketimbang tadi pagi. Tadi pagi masih agak-agak ngambang saya lihat jawabannya. Atau karena ada Pak Kaban, jadi pada grogi. Ini sudah bagus ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Belum ngopi tadi, Bu. Oh, belum ngopi. Masih jam 8 sudah standby soalnya ya. Jadi masih masih ngantuk. Oke, kita lanjut ke nomor 4 yang termasuk etika PBJ. Yang mana kira-kira? A. A. Alfred. Tidak menunggu. Bagian A, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan hadiah. Oke, jadi ini betul semua ya, yang opsi A ya. Kalau yang B ini mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Nah, ini bukan etika ya, mengawasi gitu. Yang lain juga kurang pas. Lanjut lagi di nomor 5 yang merupakan kebijakan PBJ. Tadi kebijakan. A. B. C. Delta. Ya, nah aneka ragam ini. Yang mana ini? Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan. Kebijakan. C. D. D. Kalau yang A, Meningkatkan kualitas Charlie. perencanaan. Charlie. Charlie ya, meningkatkan C. kualitas perencanaan ya. C. C. Ya. Oke. Kalau yang A ini masuk apa, Bapak Ibu? Yang A. Tanggung jawab. Tujuan. Menerima dan bertanggung jawab. Yang A itu masuk di mana? Menerima dan bertanggung jawab. Apakah prinsip, apakah etika, atau Etika yang A. etika ya? Oke, menerima dan bertanggung jawab adalah etika. Kalau yang kedua, mencegah pertentangan kepentingan atau konflik of interest. Ini masuk di Etika juga. etika juga, oke. Sehingga betul adalah yang C ya. Kalau yang D, meningkatkan impor barang. Itu kan tidak dibolehkan ya dalam PBJ. Kecuali produk ber-TKDN itu tidak tersedia, baru kita boleh impor ya. Itu. Sehingga jawabannya adalah opsi C, meningkatkan kualitas perencanaan. Itu adalah kebijakan PBJ yang paling pertama. Lanjut lagi, salah satu fungsi dari UKPBJ. D. 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 Delta. C. Delta. Ya. D. Delta. D. Yang tadi jawab C, siapa itu? Delta. Domba. Jadi Lola kemana? fungsi UKPBJ itu ada berapa, Bapak Ibu? Fungsi UKPBJ ada berapa? 3. Ada 3, yaitu yang pertama yaitu Advokasi, hmm, pelaksanaan fungsi PBJ, mm-mm, dan fungsi kelembagaan. Oke, kelembagaan. Oke, ada lagi. Kalau yang bagian tender itu di fungsi yang mana itu kira-kira? Fungsi pengelolaan PBJ. Kemudian Pengelolaan kalau kalau kita melaksanakan PBJ itu kan melalui salah satu aplikasi apa namanya, Bapak Ibu? Kiro. Ada lagi namanya SPE. SPBE. SPBE. sehingga fungsi PBJ yang lain adalah mengelola yang LDSE ya, layanan pengadaan secara elektronik. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang
D ya, ini salah satunya adalah yang Nah, itu siapa yang lagi nonton sinetron itu? Raus kayaknya ini. Oke, lanjut lagi ya, bercanda. Oke, Bapak Ibu. Nomor 7. Ketentuan untuk boleh mengimpor barang sesuai Perpres RI nomor 46/2025 antara lain. Yang mana kira-kira ini? Ah, A. Oke, mantap. Yang Iya. Confirm. A. Semuanya A. Kalau yang B bagaimana? Ada barang impor, ini seringkali terjadi ya, ternyata lebih murah daripada produk dalam negeri. Apa kira-kira pilihannya Bapak Ibu? Kita tetap produk dalam negeri atau kita ambil yang lebih efisien, yang impor? Memilih PDN. Utamakan produk dalam negeri. Utamakan program negeri. Mengutamakan produk dalam Utamakan negeri. PDN. Oke, berarti jawabannya yang ini adalah yang A ya. Ketika produk berTKD ini tidak tersedia, gitu ya. Oke. Lanjut lagi, nomor 8. Salah satu fungsi LPSE, jadi cara bacanya seperti itu ya, Bapak Ibu disingkat nanti pada saat ujian. Salah satu fungsi LPSE, apa ini kira-kira? A. A. Ah, Alfa. Yang lain? D. Sepakat? Oh, ada yang B, pelaksanaan pendampingan dan konsultasi. D. D. D, D, delta. oh delta, D. pengelolaan D. Ada lagi? Jadi berapa, Bapak? Fungsi LPSE ada berapa? Fungsinya ada 3. Ada 3. Yang pertama yaitu Pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur, kemudian pelaksanaan registrasi dan verifikasi, dan kemudian pengembangan sistem informasi. Oke, mantap. Terbiasa. Jawabannya udah jelas ya, seperti yang disampaikan Ibu Helvi, itu adalah opsi A. Jadi maksudnya apa fungsi LPSE? Jadi LPSE ini pengelola LPSE ya, layanan pengadaan secara elektronik. Di situ kita ya kita sebagai pelaku PBJ, apakah dari sisi pemerintah, si PPK, si PAKPA, Pokmil ataupun pejabat pengadaan, maupun si calon penyedia barang jasa, kita bertransaksi ya dalam PBJP itu di dalam aplikasi SPSE Bapak Ibu. Supaya kita bisa masuk ke dalam SPSE, maka kita perlu login dulu ke dalam ya. Kita butuh user ID, kita butuh password. Nah, user ID dan juga password yang kita butuhkan sebagai PPK, sebagai Pokmil ya, sebagai penyedia barang jasa, itu kita dapatkan di LPSE. Sehingga untuk mendapatkan user ID dan juga password tadi, kita butuh ya, kita perlu membawa dokumen kita. Kalau si PPK, tentu saja dia akan membawa SK PPK-nya. Ya, kalau si penyedia barang jasa tentu saja dia akan membawa dokumen perusahaannya, dibawa ke yang namanya LPSE ini. Kita registrasi di sana. Nanti oleh pengelola LPSE, ya, perangkat LPSE ini akan memverifikasi kebenaran data kita tadi itu. Betul tidak SK-nya, ini SK sebagai PPK? Betul tidak dokumen perusahaannya? Nah, kalau sudah terverifikasi, baru diterbitkan yang namanya user ID dan juga password. Jadi ini adalah fungsi ya, salah satu fungsi dari LPSE, yaitu pelaksanaan registrasi dan juga verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan barang jasa. Lanjut lagi ke nomor 9. Yang termasuk kewenangan PPK di antaranya adalah C. yang Kontrak. C. Mengikuti kontrak. kontrak. Oke. Kalau yang A, menetapkan pemenang tender, itu tugas kewenangannya siapa? BA bisa juga Pokmil. A, bisa Pokmil. Kapan Pokmil? Pokmil kalau di bawah Kapan Pokmil menetapkan pemenang tender? Pokmil. Kapan Pokmil?
Kapan Pokmil menetapkan pemenang tender? Ketika kondisinya seperti apa ini? Anggaran di atas 100 miliar. Pokmil ya, Pokmil. Di bawah Di 100 bawah 100 miliar. Sampai dengan 100 miliar. Itu untuk jenis pengadaan apa saja? barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Betul. Jadi untuk barang, konstruksi jasa lainnya yang nilainya sampai dengan 100 miliar, maka penetapan pemenang tendernya itu oleh Pokmil. Kalau untuk jasa konsultansi, oleh Pokmil Sampai 10 M. 10 miliar. 10 miliar, betul sekali. Kalau PA, kapan menetapkan pemenang tender? Di atas 100 M untuk Di barang, atas 100 lainnya dan pekerjaan konstruksi. Hmm? Untuk jasa konsultansi di atas 10 miliar. Oke, betul sekali. Nah, selain Pokmil, juga PA-KPA yang menetapkan pemenang tender, kalau untuk pengadaan langsung, siapa yang menetapkan pemenang? Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Oke, berarti clear ya, tugas kewenangan penetapan pemenang ini. Nah, yang B, menetapkan sanksi daftar hitam. Tadi ini kewenangannya siapa, Bapak Ibu? Yang B, PA. PA. KPA. KPA. Kalau yang D, menjawab sanggah banding, ini kewenangan KPA. KPA ya. Oke, berarti mantap ini ya. Tadi pagi yang saya agak ragu, aduh kenapa ini ya kayak belum fokus. Ternyata betul ya, pas siang ini sudah kembali ingatannya terkait materi PBJ ini. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk nomor 11, nomor 10. Apabila dilakukan pemutusan kontrak karena terbukti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka penyedia yang terlibat akan dilakukan apa? Berapa? Dikenakan sanksi administratif. C. 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 Dikenakan sanksi administrasi. PA KPA. Dicantumkan dalam daftar hitam. Kenapa yang memilih C? Kenapa memilih C? Dikenakan sanksi administrasi. Karena memberi peringatan Kontrak dengan sepihak. tidak boleh langsung. Bagaimana tadi Pak Rauf, maaf ya saya sering mute suaranya, soalnya agak ini agak ribut di situ. Nah, mungkin kalau ada headset bisa ini. Oke, tadi ya yang C ini. Kenapa untuk kasus ini dikenakan sanksi administrasi kira-kira? Ya kan ada tahapannya. Tidak bisa langsung dikenakan sanksi daftar hitam. Oke. Ya. Apa itu, Pak? Harus ada peringatan 1, peringatan 2. Jadi dikenakan sanksi administrasi dulu. Nah, kita lihat dulu pelanggaran yang dilakukan itu apa ya, Bapak Ibu. Di sini dilakukan pemutusan kontrak. Jadi sementara berkontrak, kemudian tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka diputus kontraknya, gitu. Nah, untuk kasus seperti ini, ketika dilakukan pemutusan kontrak, maka ada yang namanya sanksi blacklist, ya, Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam daftar hitam. Kemudian kalau untuk sanksi administratif, ya, nah, ketika dilakukan putus kontrak, di situ ya, maka akan si penyedia barang jasa itu ada yang namanya sanksi dimasukkan ke dalam daftar hitam, gitu. Nah, beda halnya ketika penyedia barang jasa ini terjadi keterlambatan pekerjaan, harusnya di misalnya waktu pelaksanaan masa pelaksanaan pekerjaan itu misalnya 3 bulan atau 90 hari kalender. Di hari ke-50 PPK menilai ya melihat progres pekerjaan sudah mencapai 50%, tapi di perencanaan ya di ada yang namanya time schedule itu di penawaran
si penyedia barang jasa itu dia menjanjikan di hari ke-50 itu harusnya sudah 80% realisasi, misalnya seperti itu. Nah, PPK lihat di lapangan, oh belum 80%. Nah, maka itu yang ada istilah yang namanya keterlambatan pekerjaan, Bapak Ibu, akibat deviasi tadi itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kemudian ada treatmentnya ya, mungkin sudah dijelaskan pada saat kelas kemarin, ada namanya kontrak kritis, itu juga sering keluar di soal ujian. Ketika terjadi kontrak kritis seperti itu, maka treatment yang dilakukan oleh PPK adalah menerbitkan ya yang namanya surat peringatan pertama, kemudian si penyedia barang jasa diundang untuk melakukan yang namanya show cause meeting. Ketika si penyedia ini masih yang menyatakan masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, maka pekerjaan dapat dilanjutkan. Dan ketika pekerjaan kelanjutannya itu melebihi masa kontrak yang 90 hari tadi, misalnya si penyedianya bilang, saya tapi tidak mampu kalau 90 hari, saya minta tambahan 10 hari, jadi total waktu pelaksanaan pekerjaan itu jadi 100 hari. Nah, untuk kondisi seperti itu, maka kelebihan 10 harinya itu akan diberikan denda, ya, denda keterlambatan. Itu adalah sanksi administrasi, Bapak Ibu. Tapi kalau diputus kontrak, dia kan sudah tidak melakukan apa-apa lagi ya setelah itu. Udah di blacklist gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya, dicantumkan ke dalam daftar hitam, Bapak Ibu. Di sini C ya, sanksi administrasi. Coba kita lihat dulu di ini ya, di tabel yang tadi terbaru. Di suplemen modul 5. Oh, sorry, di 1 ya. Di sanksi tadi itu ada di 1. Em, Ya, bisa itu Bu. mana? Penerbitan SPPBJ. Oh, ini tadi ya. Ya. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban, atau dilakukan secara sepihak. Yang karena ini, nah ini ya, nah ini sanksinya ini ada, oh ini sorry, nah ini ada yang baru ya di sini Ya. teman-teman. Nah ini sanksi daftar hitam juga masuk dalam sanksi administratif ya. Nah kalau dulu di aturan yang lama sanksi administratif ini kan teguran seperti itu kan. Nah kalau sekarang ternyata sanksi daftar hitam ini sudah masuk dalam sanksi administrasi. Nah sehingga untuk soal yang tadi itu Bapak Ibu, kalau di eh, nah, ini hati-hati nih untuk soal ini. Kalau di bank soal yang lama, ya, kalau yang lama itu kan jawabannya yang sanksi daftar hitam ini kan. Tapi karena sekarang sudah perpres terbaru, ya, perpres terbaru, maka kita pilihnya yang C. C itu lebih tepat daripada yang B gitu ya. Jadi B dan C itu betul, tapi yang paling tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Karena tadi di tabel tadi ya, sanksi administratif itu termasuk di dalamnya adalah sanksi daftar hitam. Nah, ini sudah mantap ya pemahaman dari Bapak Ibu semua ini. Semuanya pada menjawab sanksi administratif tadi. Seperti itu ya. Oke, jadi clear ya. Untuk nomor 10 ini Bapak Ibu gimana? Aman atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aman, Bu. Aman ya? Oke. Ya, aman. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Untuk nomor 11, salah satu tujuan PBJ adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Berikut ini yang bukan hakikat dari pengadaan berkelanjutan. Yang mana kira-kira? Yang A. Yang A, kenapa yang A? Berkelanjutan tadi. Sosial, ekonomi, lingkungan hidup. Sama satu lagi B, yang yang apa? B kayaknya sosial. Kalau yang C lingkungan hidup, yang D ekonomi. Berarti yang A ya. Oke, mantap ini ya cara eliminasinya. Jadi pengadaan berkelanjutan betul sekali ada 4 ya sekarang ya. Ekonomi, sosial, lingkungan hidup, sama institusional. Nah, kalau B, C, D itu adalah sosial, ekonomi, lingkungan hidup, kita lihat apakah yang A ini adalah institusional. Yang mana institusional itu berkaitan dengan pemerintahan yang baik ya, good governance di situ. Tapi di sini disebutkan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Sebenarnya itu sudah masuk di ekonomi ya, Bapak Ibu ya. Itu ekonomi masuk di dalamnya ini kalau kesejahteraan masyarakat. Tapi karena ekonominya sudah ada,
Nah, di sini kita memilih yang paling tidak mungkin, gitu ya. Sehingga yang paling tidak mungkin itu adalah opsi A. Jadi soal ujian seperti itu, Bapak Ibu mirip-mirip antara salah satu opsi dengan opsi yang lain, dan tidak menutup kemungkinan semua opsinya betul. Makanya kita diminta untuk melakukan analisa di situ ya, melakukan identifikasi mana kira-kira jawaban yang paling tepat di situ. Oke, lanjut lagi untuk nomor 12. Kabupaten X membutuhkan petugas kebersihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Kabupaten X dapat melakukan ya pengadaan melalui Jasa pengadaan lainnya. B. Jasa Jasa B. lainnya. B, jasa lainnya. Jasa lainnya. Oke, ini petugas kebersihan muda ini. Lanjut, nomor 13. Perguruan tinggi merencanakan pembelian komputer untuk unit lab pendidikan dengan peruntukan sebagai laboratorium praktek aplikasi komputer. Hasil survei dan berbagai pertimbangan PPK menetapkan spesifikasi komputer dengan TKDN tertinggi. Tindakan PPK ini sudah menggambarkan tujuan pengadaan yang mana. Jadi ini soal implementasi. C. Pengurangan produk C. Peningkatan produk dalam negeri. Yang C ya, PDN karena kata kuncinya adalah TKDN. Nah ini ada beberapa peserta yang masih pilih D ya, Bapak Ibu. Jadi ingat untuk tujuan kebijakan juga strategi PBJ itu hafalkan kata kunci. Kalau bisa ya kata kunci yang tadi sudah kita bahas bersama. Oke, lanjut lagi untuk nomor 14. Salah satu implementasi dari kebijakan PBJ dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri adalah yang mana kira-kira? Tadi, PDN. C. Yang? Yang C. C. Yang C TKDN 25% ditambah 15% untuk BMP. Oke, TKDN ya, yang opsi C. Kalau yang opsi A sekarang sudah 15 miliar ya, bukan 2,5 miliar lagi sekarang. Ini, jadi 15 miliar, sehingga yang A ini tidak masuk. Kalau yang B mencantumkan produk barang jasa usaha kecil dalam katalog elektronik, ini merupakan implementasi dari kebijakan yang mana kira-kira? Kayak mikro. Marketplace tadi itu. Yang mana? Yang e-marketplace yang mendorong. Oke, ada e-marketplace tadi ya. Lapak pasar itu ada. Oke, betul. Kemudian kalau yang D, apresiasi industri kreatif, termasuk Haki, itu implementasi dari kebijakan yang mana? Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Oke, mantap. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Besok mungkin di soal asli itu mungkin berbeda ya soalnya. Mungkin yang ditanyakan bukan lagi yang PDN ini, tapi mungkin saja ditanyakan industri kreatif atau kebijakan maupun tujuan-tujuan yang lain. Tapi intinya untuk soal tujuan, kebijakan juga strategi, cara atau strategi mengerjakannya seperti yang kita bahas tadi. Kita lanjut ke nomor 15. Saudara RR adalah seorang personil Pokja pemilihan dalam pengadaan ATK di kantornya yang kebetulan menjadi komisaris CVNMR. Ternyata dia penyedia juga. Tahun ini, saudara RR si Pokmil tadi melalui CVNMR ikut memasukkan penawaran harga pada ATK di kantornya. Bagaimana pendapat Anda atas tindakan saudara RR itu? B. Melanggar. Melanggar Prinsip etika PBJ. Prinsip. Apa yang Prinsip. dilanggar? Etika. Nah, yang jawab prinsip dulu. Prinsip mana yang Prinsip. dilanggar? Prinsip Etika. yang Tiga prinsip saya. dulu. Karena komisaris itu Kalau yang prinsip mana? Oke, yang etika mana yang dilanggar? Pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan. Konflik kepentingan. Betul sekali. Jadi konflik of interest, pertentangan kepentingan. Jadi kalau kita penyedianya, kita pokmilnya, kita pejabat pengadaan, kita PPK-nya, boleh kita jadi penyedia. Kita boleh paket yang berbeda. Kalau paketnya itu tidak boleh. Termasuk dalam pertentangan. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu nomor 16. Pada tahun 2023, Jawab tahu.
Bentar ya, saya mute dulu. Pada tahun 2023, Tuh, KPU Jenderal. sebuah perguruan tinggi mengusulkan pembangunan sarana olahraga. Nah, ini lumayan panjang ya soalnya. Ini soal asli, Bapak Ibu. Ini, jadi akan dibangun lapangan tenis outdoor ya atau terbuka dengan lokasi di lahan perluasan kampus yang masih kosong. Dari catatan aset sudah terdapat sebuah lapangan tenis yang masih layak dan representatif dengan jadwal pemakaian tidak terlalu padat. Pengelola PBJ mengusulkan pertimbangan lain karena kebutuhan gedung pendidikan lebih layak diutamakan. Jadi ketika si PPK ini, si KPA ini berkoordinasi ke UKPBJ, sama si fungsional PBJ ini mereka sarankan supaya jangan dulu dibangun lapangan tenis karena ada kebutuhan yang lebih utama, yang lebih prioritas yaitu pembangunan gedung pendidikan. Anggarannya terbatas ya. Jadi utamakanlah, disarankan utamakanlah supaya bangun gedung pendidikan dulu ketimbang bangun lapangan outdoor tadi. Karena lapangan tenis outdoor itu sudah tersedia saat ini gitu. Jadi tidak perlu mubazir lagi. Nah, etika pengadaan barang jasa yang kurang tepat dalam keputusan si KPA tadi adalah yang mana, Bapak Ibu? C. C. Yang mana? Ini baru paham kami yang menjawab ini. Yang lain yang mana? Charlie. Apakah D. kita sepakat dengan C? Oh, ada yang jawab B. Yang mana kira-kira? Lebih tepat ya. Jadi ini merupakan pemborosan ya Bapak Ibu. Sudah ada lapangannya, tidak masalah kalau membangun, kalau memang kebutuhannya. Tapi masalahnya di sini anggarannya terbatas, sudah ada lapangan tenisnya, ya ngapain kita bangun lagi ya. Jadi ini tidak sesuai dengan etika pengadaan yang menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Seperti itu. Nomor 17. Dalam pembangunan RSU, perlu memperhatikan pembuangan limbah yang dihasilkan dari RSU itu agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan gambaran implementasi dari tujuan PBJ yang mana? Dan berkelanjutan. Alpha. Pengadaan berkelanjutan. Oke, mudah ya yang ini ya, pengadaan berkelanjutan. Jadi intinya seperti itu untuk implementasi tujuan PBJ. Kalau soal besok itu panjang soal ceritanya ya, kasus yang disajikan, tapi intinya Bapak Ibu pahami kata kuncinya, insya Allah bisa menjawab dengan mudah. Lanjut lagi untuk nomor, nah ini lengkap ya di sini. Nomor 18. Salah satu kebijakan PBJP yaitu memberikan kesempatan kepada UMKK. Berikut ini adalah penerapan dari kebijakan tadi, ya, memberikan kesempatan kepada UMKK. Jadi soal implementasi lagi nih untuk kebijakan. Yang A. Ya, Yang A. kalau untuk kebijakan memberikan kesempatan kepada UMKK, ada 3 kata kuncinya. Masih ingat, Bapak Ibu? TKDN tambahan B 40% itu ya Bu ya tadi. Kalau TKDN di yang PDN, ya, tujuan kebijakan yang PDN. Kalau yang memberikan kesempatan kepada UMKK, tadi ada 15M untuk usaha kecil, kemudian ada alokasi yang 40%, masih ingat? Oh, dari Pagu di 40%. Satu lagi apa? Tiga. Ada 3 tadi seingat saya tuh. Satu lagi apa ya? Saya lupa juga ini. Yang terakhir tadi itu apa? Alokasi 40%, kemudian sampai dengan 15M. Satu lagi apa tadi? Coba saya buka dulu ini. Yang apa ini? Di strategi ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tabel strategi itu ya. Karena ini untuk strategi, saya yakin besok ditanyakan di ujian ya. Yang ini, Bapak Ibu. Nah ini. Ini ya, kata kuncinya ya. Nah, jadi 40%, alokasi 40%, kemudian yang sampai dengan 15M. Oh, yang satunya untuk jasa konsultansi ya. Jasa konsultansi konstruksi itu sampai dengan 1M. Itu untuk usaha kecil gitu. Kakak. Oke. Ini ya, jadi jawabannya adalah yang A.
Lanjut lagi untuk nomor 19. Pelaksanaan tender dengan menggunakan SPSE yang berisikan informasi terkait ketentuan tender serta dapat diakses oleh pelaku usaha. Ini adalah implementasi dari prinsip yang mana? B. Yang Akan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan. pertentangan kepentingan, yang mana kira-kira ini? Ayo dibaca dulu. Ini kayaknya opsinya salah ini ya. Kayaknya salah memasukkan opsi saya di sini. Yang D, terakhir D. kan ada Bu ya. Hah? Iya, soalnya ini etika ya. Ih, Oh, ini belum. Coba kita lihat jawabannya. Wah, ini salah kayaknya. Bentar. Modul 2 halaman 54. Coba kita lihat dulu halaman 54 untuk modul ya. Modul 2. Modul 2 ini masih modul lama ya. Modul 2 kalau yang lama itu sorry. Ini kayaknya pengantar. Halaman 54. Oh, ini di modul lama kayaknya Bapak Ibu ya. Om, iya ini kayaknya opsi jawabannya salah ini karena ini etika semua ya untuk yang ini. Seharusnya kalau penggunaan SPSE itu berarti prinsip pengadaan eh, yang kita laksanakan itu adalah prinsip transparan ya kalau SPSE ya, karena di sini dikatakan bahwa informasi terkait ketentuan tender ya serta dapat diakses nih. Pelaksanaan tender dengan menggunakan SPSE yang berisikan informasi terkait ketentuan tender serta dapat diakses. Nah, kalau terkait ketentuan tender ini berarti transparan ya, itu dapat diketahui oleh banyak orang. Nah, salah satu sistem pendukung SPSE ini adalah SIRUP, Bapak Ibu, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Yang mana ketika kita umumkan ke dalam SIRUP, ini masyarakat luas bisa melihat paket pengadaan yang ada di instansi kita, gitu. Ya, dapat melihat, tentu saja itu merupakan implementasi dari prinsip PBJ, seperti itu. Kemudian untuk nomor 20, UKPBJ Kabupaten X melaksanakan kegiatan proses pengadaan konstruksi pembangunan rumah sakit tipe A yang dilaksanakan dengan pola tahun jamak selama 3 tahun. Dalam proses dan tahapan pengadaan tersebut, ada indikasi bahwa kelompok kerja pemilihan yang menangani tender tersebut bersifat tidak transparan, sehingga terdapat calon penyedia yang tidak puas serta melakukan protes. Menurut Anda, langkah yang cocok dilakukan oleh calon penyedia adalah melakukan protes atau sanggahan berdasarkan aspek yang mana ini kira-kira? Hukum perdata. Persaingan usaha. Yang mana? Perdata. Hukum perdata, Bu. Perdata, Bu. Yang jawab perdata apa alasannya? Karena belum dilaksanakan kontraknya masih tahap administrasi. Oke, belum masuk di kontrak. Ini di ranah apa kalau sekarang ini? Masih administrasi ini, Bu. Masih administrasi. Oke. Kalau yang jawab persaingan usaha, alasannya apa? Yang jawab persaingan usaha tadi. Yang mana tadi yang persaingan usaha ini? Langsung ragu-ragu lagi nih. Nah, jadi untuk aspek hukum itu ada berapa, Bapak Ibu? Wah, ada 4. Ada 4. aspek hukum 4, Bu, 4. Ya. Yang pertama yaitu aspek hukum Administrasi negara. administrasi negara. Yang kedua perdata. Hah? Ketiga pidana. Dana. Yang keempat persaingan usaha. Oke, betul. Kita mulai dari yang pertama dulu. Aspek administrasi, ya, hukum administrasi negara.
Untuk hukum administrasi negara ini, itu terjadi ketika kapan Bapak Ibu dalam proses PBJ? Sebelum kontrak. Sebelum. Oke, ada lagi? Hukum administrasi negara. Kalau administrasi negara, Tahap perencanaan. Tahap perencanaan, betul. Ada lagi? Tahap pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia, betul. Ada lagi? Sampai dengan kapan? masa sangga ya? Sampai dengan masa sangga. Jadi penetapan pemenang, masa sangga. Nah, itu masuk dalam aspek administrasi. Jadi ketika ada pelanggaran yang terjadi, ya, maka itu diselesaikan secara administrasi. Biasanya memperbaiki dokumen, makanya ada ketika proses evaluasi, ya, ketika proses evaluasi, kemudian ada tahapan yang tidak dilakukan oleh Pokja Pemilihan, biasanya tendernya itu dinyatakan gagal, kemudian dilakukan tender ulang, ya, seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah perbaikan secara administrasi, Bapak Ibu. Kalau perdata, kapan kira-kira? Sejak penerbitan PPBJ Sampai dengan Serah terima. sampai serah terima. Oke. Jadi kalau perdata ini ketika sudah ada uangnya. Nah, uangnya itu adanya kapan? Ketika pelaksanaan kontrak kan akan dilakukan pembayaran gitu. Nah, itu masuk dalam perdata. Kalau aspek aspek pidana itu masuknya kapan, Bapak Ibu? Setelah serah terima Pidana. pidana. Kalau ada kecurangan. Kapan kira-kira pidana ini? Ketika ada kerugian negara. Betul sekali. Jadi ketika terjadi pelanggaran, ya, KKN, ya, jadi walaupun ya di tahap pemilihan penyedia, tapi kalau di tahap pemilihan penyedia itu terjadi KKN, ya, ketika terjadi KKN tahap perencanaan, ketika terjadi KKN atau suap di tahap pemilihan penyedia, maka di situ sudah masuk aspek hukum pidana, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah ada 3 aspek yang kita bahas. Aspek yang terakhir yaitu aspek hukum persaingan usaha itu kapan? ketika terjadi persekongkolan. Betul. Jadi ketika terjadi persekongkolan. Nah, persekongkolan atau Pokja ya mungkin memihak di salah satu calon penyedia ya penawar seperti itu bisa masuk di aspek hukum persaingan usaha karena itu akan terjadi yang namanya persaingan yang tidak sehat ya antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain atau peserta tender ini. Nah, sekarang kita lihat kasus yang terjadi di dalam soal ini. Ini kasusnya apa kira-kira? Ada indikasi bahwa Pokmil ini tidak transparan sehingga terdapat calon penyedia yang tidak puas. Itu dia tidak transparan gitu. Berarti kasusnya ke kalau perdata bukan ya, perdata bukan karena ini masih di ranah pemilihan ya. Perdata tadi kan di ranah kontrak, berarti perdata itu bukan. Kalau pidana, pidana tadi kata kuncinya apa ketika terjadi kerugian negara. KKN. Nah, di sini ada KKN tidak? Tidak. Tidak ada, berarti bukan pidana. Nah, maka pilihan terakhirnya adalah Persaingan usaha. karena administrasi tidak ada. Jawabannya adalah persaingan usaha. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya cara melakukan eliminasi. Jadi ada salah satu trik ketika Bapak Ibu bingung mencari jawaban mana ini yang paling tepat. Nah, ada banyak sekali trik pada saat ujian. Salah satunya adalah eliminasi jawaban. Nah, eliminasi jawaban itu dengan cara kita lihat satu persatu opsi. Opsi A, kita bayangkan dulu perdata bisa tidak? Oh, ternyata bukan karena perdata untuk ranah kontrak. Ini belum kontrak. Yang kedua pidana. Pidana masuk tidak? Oh, pidana bisa, tapi itu kan untuk KKN. Di sini tidak ada disebutkan terjadi KKN ya. Sedangkan kalau yang D itu tidak masuk dalam aspek hukum PBJP, sehingga jawaban paling tepat adalah aspek hukum persaingan usaha. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk soal-soal materi pengantar. Sepertinya saya menyusun terlalu sedikit ya. Jadi saya pikir di awal kita bisa diskusi lebih banyak ya untuk soal-soal tadi. Nah, ternyata pemahaman Bapak Ibu sangat baik sekali ya. Tidak seperti sesi awal tadi pagi itu ya. Saya jadi ragu-ragu tadi pagi. Oh, ini kita harus bahas soal lebih banyak ini untuk sesi-sesi berikutnya.
Dan untuk sesi pembahasan materi pengantar, ya latihan soal pengantar ini sudah selesai. Di sini ada quote, karena pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari terus belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk tumbuh. Karena saya yakin di kelas ini Bapak Ibu tidak sedikit yang sudah punya sertifikat barang jasa ya. Sehingga walaupun sudah punya sertifikat, sudah lulus yang tingkat dasar kemarin atau level 1, tapi karena terbitnya ya Perpres 46 2025, maka tentu saja kita sebagai pelaku PBJ itu perlu melakukan update materi lagi gitu ya. Sehingga kita terus belajar, terus update materi kita dengan harapan ke depannya dalam mengelola PBJ ini kita bisa ya melaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Izin Bu, bisa materinya di-share ya? Oh ya, nanti sebentar saya share, saya perbaiki dulu salah satu nomor tadi yang salah opsi ya. Iya, terima kasih Bu. Setelah kelas akan saya share untuk pembahasannya. Oke, sebelum kita bergeser ke uh, latihan soal yang perencanaan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan terkait materi pengantar PBJ, biar kita Ibu, clearkan. izin Bu. Ya, silakan Ibu Nur. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu terkait yang berkelanjutan institusional Ibu. Oke. Pengadaan, iya masih kabur. Makasih Bu. Nah, jadi untuk pengadaan berkelanjutan ya yang terbaru. Coba saya bukakan di sini materinya biar Bapak Ibu bisa lihat semua ya. Nah, ini. Jadi, Jangan kalau Ibu, dulu ini ya. Ibu dulu. Jadi kalau dulu materi lama itu hanya 3 aspek untuk pengadaan berkelanjutan, sekarang ada ketambahan, yaitu aspek institusional. Nah, aspek institusional ini kata kuncinya adalah tata kelola perusahaan yang baik ya atau pemerintahan yang baik, good governance, ada etika bisnis dan juga persaingan usaha yang sehat. Sehingga ketika kita ini kan ada di tahap perencanaan ya, ketika PPK menyusun spesifikasi teknis, maka dia harus mempertimbangkan produk dalam negeri, ya, produk ber-SNI, dan juga produk dan juga pengadaan berkelanjutan. Artinya spesifikasi teknis yang disusun itu tidak boleh yang merusak lingkungan, karena ada aspek lingkungan hidup di sini. Spesifikasi teknis yang disusun KAK, ya, HPS dan lain sebagainya, ini sebaiknya ya melibatkan masyarakat nanti yang memperhatikan aspek sosial gitu. Bagaimana kesetaraan, keberagaman, pemberdayaan dan lain sebagainya. Jadi ada aspek sosial yang perlu PPK pertimbangkan dalam menyusun spesifikasi teknis ya ataupun dokumen perencanaan. Kemudian aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu adalah value for money ya. Bagaimana kita menyusun dokumen perencanaan itu yang memenuhi ya tujuan PBJ yang value for money itu kuku wabi lopen, kualitasnya, kuantitasnya harus sesuai kebutuhan ya. Kemudian waktu, lokasi, penyedia dan lain sebagainya. Dan ada juga aspek institusional. Maksudnya apa? Maksudnya ketika si PPK menyusun pengadaan berkelanjutan, ya, nah itu kita harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, ya, bagaimana peraturan yang terbaru. Jangan sampai kita nyusun spesifikasi teknis, kita masih pakai aturan dalam Perpres 54 2010. Padahal sekarang kan sudah ada aturan terkini ya, yaitu Perpres 46 2025. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek institusional. Jadi selain tidak merusak lingkungan ya, selain memperhatikan aspek sosial tadi, ekonomi juga kita harus memperhatikan aspek institusional yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi ini lebih ke regulasi-regulasi ya yang berlaku saat ini sehingga misalnya begini, misalnya kita menyusun spesifikasi teknis, regulasinya seperti ini ada regulasi. Tapi di daerah tertentu ada peraturan kepala daerah yang misalnya perlakuannya berbeda. Misalnya contoh kecil untuk proyek itu harus menggunakan tenaga lokal, misalnya seperti itu. Maka spesifikasi teknis yang disusun oleh si PPK ya harus mempertimbangkan tadi itu aspek institusional. Jadi seperti itu Ibu Nur. Gimana Ibu Nur? Ada tanggapan? Ya Bu, cukup Bu. Makasih Bu. Clear ya? Lanjut lagi yang Iya. mau diskusi silakan sebelum kita bergeser. Ini masih materi pengantar PBJ. Apa kira-kira yang tidak dipahami dari materi pengantar PBJ ini? Kalau sudah clear,
Bapak Ibu bisa tulis angka 1 di kolom chat. Nih, kalau sudah angka 1 semua ini berarti udah clear, bisa kita bergeser ke pembahasan soal perencanaan. Ini baru 5 angka 1 ini. Oke, sudah satu 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 ini. Oke, kalau begitu kita eh, lanjut lagi ya, Bapak Ibu, untuk pembahasan perencanaan ya. Jadi untuk latihan soal perencanaan PBJP. Di sini ada sekitar 20 soal ya Bapak Ibu yang akan kita diskusi bersama. Nanti untuk besok ya pemilihan penyedia saya coba tambahkan jadi 30 soal, mungkin soal-soal yang agak hot ya. Karena untuk soal ini sepertinya terlalu mudah untuk Bapak Ibu karena pemahamannya sudah baik ya. Beda dengan prediksi saya ketika kita ketemu di awal tadi. Oke, kita langsung ke nomor 1. Data dan informasi yang tidak dapat digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan. Yang mana kira-kira? Oh iya. Delta. Bukan A ya. Yang mana kira-kira? Identifikasi kebutuhan. Delta daftar pemenang. Sepertinya D. Daftar pemenang pemilihan penyedia barang jasa tahun sebelumnya. Oke, yang lain? Ini banyak yang bilang D ini. Apakah sepakat di D kita bungkus saja? Atau ada jawaban yang lain? Nah, ini di kolom chat pada menjawab C ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Data dan informasi yang tidak dapat digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan. Yang mana identifikasi kebutuhan ini adalah kegiatan paling awal yang kita lakukan di tahap perencanaan. Jadi identifikasi kebutuhan ini si PPK mencari tahu kebutuhan di OPD-nya itu apa saja ya. Akan ditanya biasanya dilakukan rapat ya seperti itu. Akan ditanyakan si A butuhnya apa, dicatat oleh si PPK. Si B butuhnya apa, kepala dinas butuhnya apa, sekretaris butuh apa, kabid butuh apa, staf butuh apa, dicatat di dalam formulir identifikasi kebutuhan. Nah, si PPK ketika dia sudah tahu ya, sudah punya daftar paket-paket pengadaan berdasarkan kebutuhan tadi, maka dia akan melihat ini anggarannya berapa ya kira-kira. Gitu. Ini spesifikasinya seperti apa ya? Ada yang butuh laptop, ditanyakan kepada end user, laptop seperti apa yang dibutuhkan, dicatat oleh PPK. Nah, PPK akan memperkirakan berapa kira-kira harganya. Dan ketika PPK menghitung, di situ eh, didapat misalnya pagu anggaran 2 miliar. Ternyata paket-paket pengadaan berdasarkan kebutuhan tadi, ketika dijumlahkan itu anggarannya sudah mencapai 5 miliar. Artinya anggaran yang tersedia itu tidak cukup Bapak Ibu. Maka PPK akan menilai ya prioritas kebutuhan. Dicari mana kebutuhan-kebutuhan paling prioritas. Gitu. Nah, ketika PPK mencari kebutuhan-kebutuhan yang prioritas ini, dia akan melihat DPA tahun sebelumnya. Misalnya, untuk pengadaan makan minum, di kebutuhan yang tahun depan ya, butuh makan minum untuk kegiatan pelatihan pengadaan. Anggaran yang dibutuhkan 100 miliar. PPK akan melihat ya kontrak akan melihat DPA tahun sebelumnya berapa anggarannya. Anggaran tahun sebelumnya ternyata hanya 50 juta, hanya misalnya 200 juta. Dilihat realisasi anggaran tahun sebelumnya. Ternyata dari anggaran 200 juta yang terserap itu hanya 80 juta gitu. Nah, PPK bisa melihat juga kontrak periode sebelumnya. Di kontrak periode sebelumnya itu anggarannya berapa untuk makan minum, itu per pack-nya sekian gitu. Dan dalam menyusun identifikasi kebutuhan, ketika sudah ditahu ini kebutuhannya apa, speknya seperti apa, PPK ini dapat ya melakukan review ya, dapat melakukan survei ke pasar berapa harga dari item-item atau barang jasa yang dibutuhkan tadi. Sehingga
data informasi yang dibutuhkan oleh PPK itu ya tadi usulan dari end user supaya ditahu dia butuh laptop yang mana. Berarti yang C ini masuk ya. Ini yang ditanyakan tidak kan? Berarti yang C itu masuk. Kemudian kontrak periode sebelumnya, PPK butuh lihat untuk mengetahui berapa kira-kira perbandingan harga, berapa kenaikan harga ya. Kalau tahun lalu makan minumnya 35.000, kurang lebih tahun ini mungkin 35.000 atau 40.000. Jadi ada kisaran harga ya yang didapatkan oleh si PPK. Sehingga opsi A adalah betul ya Bapak Ibu. Kemudian hasil review kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ada inventarisir data-data kebutuhan sebelumnya yang sudah ada ya. Ini usulan-usulan kebutuhan yang sudah ada, itu ada datanya, itu bisa dijadikan data informasi yang dibutuhkan oleh PPK. Sehingga opsi B ini betul. Jadi kalau kita sudah pakai cara eliminasi seperti tadi, maka kita akan ketemu bahwa opsi D itu yang kurang tepat ya. Yang mana daftar pemenang pemilihan penyedia barang jasa tahun sebelumnya. Untuk apa kita lihat siapa pemenangnya tahun sebelumnya ya, bukan itu ya tujuan kita, tapi kita akan melihat DPA tahun sebelumnya, LRA tahun sebelumnya ya, kontrak periode sebelumnya dan sebagainya sebagai dasar kita dalam melakukan proses identifikasi kebutuhan ini. Sehingga tadi yang jawab D ya, kebanyakan jawab D itu adalah betul Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk nomor 2. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, PPK tidak perlu menggunakan yang mana? D. D. Yang tidak. Produk dalam negeri yang tidak tersedia. Oke. Sepakat di D atau ada jawaban lain? Sepakat ya, sepertinya. Jadi kalau Bungkus, Bu, bungkus. bungkus ya, kalau produk dalam Bu. negeri tidak tersedia ya untuk apa dipaksakan gitu kan? Sekarang kan sudah bisa kalau tidak tersedia boleh impor gitu kan? Nah, jadi ini sepakat ya semua di opsi D. Lanjut lagi. Komponen yang tidak harus ada dalam spesifikasi teknis yaitu C. Spesifikasi input. yang D. Yang C. C. Oh, C. C input. Spesifikasi input. input ya. Oke, semua sepakat di input ya. Jadi komponen minimal spesifikasi itu ada 4, yaitu spesifikasi mutu atau kualitas, kemudian spesifikasi Kuantitas. kuantitas atau jumlah atau volume, kemudian spesifikasi Waktu. waktu, spesifikasi Tempat. Teknis. Layanan. pelayanan, betul. Layanan. Pelayanan. Jadi yang tidak masuk di sini adalah spesifikasi input. Spesifikasi input itu maksudnya bahan data ya, bahan data yang dibutuhkan dalam menyusun spesifikasi itu. Oke, lanjut lagi nomor 4. Hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam penyusunan KAK jasa konsultansi antara lain C. Bagian B. Charlie. B. Oh iya. Cara penanganan keadaan kahar yang akan terjadi. B. Kapok. Nah, ini variatif ya. Yang mana kira-kira? Jadi ketika PPK menyusun kerangka acuan kerja, yang mana KAK itu khusus untuk jasa konsultansi. Kalau barang konstruksi jasa lainnya itu tidak butuh KAK, ya cukup spesifikasi teknis gitu ya. Jadi tidak butuh. Kalau mau membuat silakan, tapi tidak butuh. Di dalam spesifikasi teknis saja, di situ diuraikan. Nah, untuk KAK jasa konsultansi itu ada komponen minimalnya Bapak Ibu. Ada 3 komponen minimal untuk kata KAK jasa konsultansi. Yang pertama, harus ada uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi uraian pekerjaannya ditulis itu latar belakang, pekerjaan yang akan dibuat seperti ini ya, seperti itu. Dasar kenapa misalnya akan dibangun taman bermain. Nah, itu diuraikan di dalam KAK itu. Kemudian output pekerjaannya apa? Ya. Jadi KAK kalau tadi eh, penyusunan perencanaan pembangunan taman bermain tadi, uraian pekerjaannya sudah jelas, kemudian output pekerjaannya seperti apa. Nah, output pekerjaan dari perencanaan taman bermain tentu saja butuh desain dari taman bermain itu sendiri. Nah, itu dituliskan output atau produk yang dihasilkan yang pertama adalah gambar desain untuk bangunan taman bermain.
Kemudian yang kedua, ya, engineer estimate-nya, ya, anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun taman bermain tersebut. Nah, itu harus dituliskan secara jelas supaya si calon penyedia jasa konsultansi ini tahu bahwa mereka itu tidak hanya diminta untuk menghasilkan gambar desain bangunan saja, tapi diminta untuk menghitung anggaran biaya dari pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi tenaga ahli atau spesifikasi dari tenaga ahli yang dibutuhkan. Harus dituliskan tenaga ahli yang dibutuhkan karena ini adalah pekerjaan perencanaan pembangunan, ya, bangunan taman bermain. Berarti ada yang menggambar itu butuh arsitek. Misalnya ditulis S1 arsitektur dengan pengalaman misalnya 5 tahun. Kemudian akan diminta tadi yang membuat anggaran biaya. Berarti butuh S1 teknik sipil, pengalaman 3 tahun, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah 3 syarat minimal. Sehingga dari cara kita mengeliminasi opsi jawaban tadi, karena A, B, dan D itu betul. Oh, sorry. A, C, dan D itu betul. Maka yang tereliminasi di sini adalah B. Nah, B itu adalah jawabannya. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu, untuk poin nomor 4 ini. Clear? Clear, Kalau Bu. tulis satu, yang clear tulis satu di kolom chat. Mana nih yang sudah clear? Yang lain apakah masih menyimak ini? Kalau tadi di awal ini rame open mic ya, ini sudah mulai kening ini. Jadi komen dulu. Satu, satu, satu. Ini udah clear. Oke, clear ya. Lanjut lagi Bapak Ibu untuk nomor kelima ya. Setelah mengidentifikasi komponen biaya, perlu mengidentifikasi harga satuan tiap komponen yang tidak dapat didasarkan pada apa. Berarti ini penyusunan RAB ya. Nih, yang mana kira-kira jawabannya? C. D. D. C, C. Mana ada yang C? Kalau masih D, identifikasi D. berarti belum C. boleh. Ada C, ada yang jawab D. Yang jawab C dulu. Kenapa? Apa alasannya memilih opsi yang C? Yang pilih opsi C, apa alasannya? Kalau yang pilih opsi D, apa alasannya? Karena masih identifikasi, Bu. Belum identifikasi, Bu. negosiasi. Oke, Ada betul ya. negosiasi. Betul. Nah, ini salah satu trik untuk mengerjakan soal Bapak Ibu. Karena soal ujian level 1 ini kebanyakan soal-soal identifikasi. Jadi salah satu teknik untuk mengerjakan pada saat Anda ujian itu adalah Bapak Ibu lihat tahapan yang ada di soal itu harus relevan dengan tahapan yang ada di opsi jawaban. Misalnya di soal ini. Ini yang ditanyakan setelah mengidentifikasi komponen biaya. Berarti ini adalah kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan RAB. Penyusunan RAB itu ada di tahapan perencanaan. Maka opsi jawaban ABCD itu harus sama, ya, harus berada di tahap perencanaan juga. Kalau yang A, standar biaya masukan. Standar biaya masukan ini, ya, standar biaya pemerintah itu kita gunakan untuk menyusun RAB, ya, menyusun perkiraan harga. Pasti kita akan lihat standar harga di daerah kita itu berapa, untuk semen itu harganya berapa. Survei harga pasar itu kita lakukan ya ketika kita menyusun RAB, perkiraan harga, kita akan cek dulu di toko harga semen itu berapa. Harga kontrak sejenis, pembangunan gedung, pernah dikerjakan ya kontrak tersebut di tahun yang sama misalnya ya atau tahun sebelumnya, kita lihat berapa harga untuk misalnya beli batu bata gitu, berapa harga yang ada di kontrak sejenis itu. Sedangkan negosiasi harga ini ada di tahap pemilihan penyedia Bapak Ibu. Sedangkan yang di atas, yang di soal ini ada di tahap perencanaan penyusunan RAB. Sehingga opsi D itu tidak relevan dengan tahapan yang ada pada soal. Ya. Jadi ada banyak sekali cara untuk menjawab soal. Ya. Ada banyak sekali teknik. Ya. Salah satunya teknik yang saya sebutkan tadi. Disesuaikan tahapan yang ada di soal dan tahapan yang ada di opsi jawaban. Seperti itu. Oke, clear nomor 5.
Aman? Clear, Bu. Oke, aman ya. Lanjut lagi nomor 6. Perumusan strategi PBJ tidak dilakukan berdasarkan kategori yang mana? C. Yang Charlie. Charlie ya. Oke. Ini hanya Pak Anwar yang jawab kayaknya ya. Siapa tadi yang menjawab ini? Yang lain gimana? Agak sulit soal ini. Yang ini soal asli ya. B. Strategi B. berkembang kebijakan pengadaan. Kebijakan. Oke. Ada lagi yang lain? Atau ada yang C. sama? C. Ada lagi paham kamu C. Oke. Ada lagi yang lain atau yang sama? Silakan. Nah, coba kita ke C ya. Jawaban paling banyak ini C. Yang C, kenapa memilih opsi C? C. Nah, kenapa para memilih opsi C? Karena saya lihat C ini keinginannya penyedia. Nah, betul sekali ya. Karena yang opsi C ini strategi berdasarkan kontrak yang disepakati dengan penyedia barang jasa. Padahal ini adalah perumusan strategi pengadaan. Yang mana perumusan strategi pengadaan itu dilakukan di tahap perencanaan. Kalau yang C, C ini kan sudah membahas kontrak ya, di ranah kontrak, bukan ranah perencanaan, Bapak Ibu. Sehingga tidak relevan ya dengan apa yang ditanyakan pada soal gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, clear ya, nomor 6. Aman? Aman. Aman. Aman Insya ya, Allah. lanjut lagi. Oke, lanjut nomor 7. Pemaketan barang jasa tidak perlu mempertimbangkan apa? C. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan pengadaan Ada yang barang. jawab C, ada yang jawab A ya. Yang lain gimana? B. C, Bu. D, Bu. D. D, oke, semua jawaban ada ini sepertinya. Kita mulai Semua dari benar. yang jawab D. C, Bu, C. Yang D C. dulu. Yang D, kenapa memilih D kira-kira? Pemaketan. Pemaketan ini menyatukan ya atau memecah paket gitu. Jadi ketika kita menyatukan paket-paket pengadaan, apa pertimbangan kita? Kenapa harus disatukan? Misalnya ada pembangunan eh, gedung kantor ya. Jadi di satu kantor itu ada rehabilitasi gedungnya gitu. Atau ada pembangunan baru ya untuk gedung. Kemudian ada pembangunan pagar, ada pembangunan lapangan ya, eh, lantai parkirnya misalnya. Jadi ada 3 paket pekerjaan. Dari aturan pemaketan, barang konstruksi jasa lainnya, karena ini bangunan gedung berarti konstruksi, itu batasannya sampai dengan 15 M untuk usaha kecil, Bapak Ibu, untuk UMKK. Jadi ketika 3 paket pengadaan ini, anggarannya digabung, ternyata anggarannya tidak melebihi 15 M, maka bisa kita lakukan yang namanya penyatuan paket tadi itu. Jadi pemaketan kita satukan paketnya. Nah, selain kita melihat anggaran tadi, apa pertimbangan kenapa kita satukan? Kenapa kita tidak pecah 3 saja? Supaya ada 3 pelaku usaha yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Gitu. Kenapa kira-kira? Tidak Kalau efisien. lebih efisien, betul. Jadi kalau 3 paket
digabung jadi satu tentu saja lebih efisien ya. Baik waktu ya, pelaksanaan yang mungkin lebih lama ya. Kalau disatukan itu bisa efisien juga kontrak ya, administrasi kontrak, kalau 3 kontrak itu bisa 1 kontrak. Kemudian efektivitas pekerjaan itu lebih efektif tidak kalau Lebih disatukan? efektif. Lebih efektif. Lebih efektif ya. Kemudian produk yang tersedia bagaimana Bapak Ibu? Dalam negeri. Produk dalam negeri. Oke, nah ini sepertinya masih kurang ini ya, Oke. kurang clear ya untuk pemaketan. Nah, coba saya bukakan untuk modul ya, biar Bapak Ibu bisa lihat pemaketan itu. Pemaketan di bawah sini. Nah, ini ya, Bapak Ibu, modul itu di harus sudah dibaca sebelum ujian, kalau bisa 2 sampai 3 kali baca, supaya ketika ketemu soal yang menurut Bapak Ibu sulit atau bingung ya atau baru dilihat, itu Bapak Ibu akan dengan mudah menemukan oh ini di modul yang mana, kira-kira halaman berapa gitu. Nah, seperti di sini untuk pemaketan itu, kalau kita tidak pernah baca modul, kita kan bingung cari-cari di halaman berapa ya untuk pemaketan gitu. Nah, di sini ini sudah saya kasih kuning di modul saya, artinya ini soal yang sering keluar pada saat ujian Bapak Ibu, soal yang tadi. Jadi ketika kita sebagai pelaku PBJ, khususnya PPK, dalam melakukan pemaketan tadi, itu orientasi kita yang pertama, itu kita lihat outputnya seperti apa. Ya, kalau tadi outputnya bangunan gedung, oke. Kita lihat volume barang jasa. Ya, volume barang jasanya seperti apa? Kita lihat ketersediaan barang jasa. Misalnya kalau ketersediaan barang jasa, eh, ada pengadaan misalnya komputer untuk digunakan dalam ujian PNS misalnya di kantor di pemerintah daerah kita gitu. Kalau kita satukan paketnya, apakah ada toko yang menjual misalnya 100 unit, ada toko yang menjual 1 kali 100 unit gitu. Ketika kita survei ternyata tidak ada di toko A stoknya hanya 3, di toko B hanya 50, di toko C hanya 20 misalnya seperti itu. Maka paket pengadaan tadi itu, pengadaan laptop atau komputer, itu jangan kita satukan paketnya, tapi kita pecah paket. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketersediaan barang jasa itu ada, kemampuan dari pelaku usaha dan juga ketersediaan anggaran belanja. Nah, dari 5 pilihan tadi ini, yang mana yang kira-kira yang tidak ada di sini? Nah, ini tadi. Sí. Oke, bentar ya, mana tadi? Nah, ini keluaran atau hasil. Nah, di sini kemampuan pelaku usaha, ketersediaan anggaran atau volume ya. Nah, ini kita langsung lihat kunci jawabannya saja kalau ini. Nah, ini. Modul 3 halaman 100. Modul 3 di halaman 100. Coba kita lihat halaman 100. Nah, ini sepertinya halaman eh, masih modul lama ya sepertinya. Ini karena di sini tidak ada halaman 100 ini ya. Nah, ini masih keterangannya di sini kalau Bapak Ibu nanti sebentar saya share ini. Tidak aku tahu itu. Sampai tujuan. Ya, untuk halamannya ini jangan fokus ke sini ya Bapak Ibu, karena ini saya masih pakai modul yang lama tadi ya. Kalau modul yang lama itu masih tebal ya Bapak Ibu. Kalau modul yang 311 itu sudah sedikit tipis gitu. Nah, di sini kunci jawabannya adalah opsi yang D, efektivitas dari pengadaan barang jasa. Nah, kenapa? Karena tadi untuk melakukan pemaketan tadi itu kan secara waktu yang kita butuhkan itu ya, waktu yang akan kita butuhkan itu tentu saja lebih efisien ya, makanya dilakukan pemaketan, efisiensi biaya, efisiensi waktu gitu. Untuk produk dan juga penyedia tadi ada juga ya di sini ya, Bapak Ibu. Mana tadinya? Di halaman 45. Nah, ini. Ini kan ketersediaan barang jasa berarti ada produk, kemampuan pelaku usaha ini adalah penyedia barang jasa ya. Itu ini ada gitu. Sehingga yang kurang tepat adalah yang D, efektivitas pengadaan barang jasa yang dilaksanakan gitu. Jadi kalau kita katakan ketika kita melakukan pemaketan, kita satukan atau kita pecah itu lebih efektif gitu ya. Nah, tapi ini sifatnya masih masih umum ya Bapak Ibu. Atau
ketika kita memilih dari empat opsi ini, karena ada soal yang semua opsinya itu betul, tapi kita cari mana yang paling tepat. Dari empat opsi ini mungkin dianggap benar semua, tapi yang paling kurang tepat adalah yang D, karena yang D ini tidak ada di modul. Ini ya, penjelasan di modulnya ini tidak ada di sini, Bapak Ibu, gitu. Nah, jadi seperti itu ya, salah satu trik ya untuk menjawab soal ujian. Makanya Bapak Ibu di sini perlu banyak latihan soal ya, karena kalau sering-sering latihan soal itu kan berbagai macam model soal yang bisa Bapak Ibu lihat ya di situ. Nanti saya kasih juga ya latihan soal. Di saya ada 14 TO. Kalau TO ada 15 TO, tapi TO 15 itu seperti yang ada di MOC Bapak Ibu. Jadi nanti saya kasih ke Bapak Ibu 14 soal tryout, baik soal tryout lama maupun yang baru, sekitar 80 soal sampai 100 soal dari setiap tryout, supaya Bapak Ibu bisa latihan dari sekarang sehingga sudah terbiasa dengan karakter soal ujian. Nanti akan saya bagikan ketika kelas ini selesai, gitu ya. Nah, sehingga tadi yang 7 ini itu yang paling kurang tepat adalah opsi yang D, gitu ya. Oke. Nah, ini halamannya jangan fokus ke situ tadi ya. Ini halamannya masih pakai halaman modul lama. Lanjut lagi, nomor 8. Untuk nomor 8, yang tidak termasuk strategi penanganan risiko. Jadi ada D. risiko dalam PBJ. Mengabaikan resiko. D. B, Bagian D, Bu, mengabaikan Delta, risiko. delta. oh delta. Oke. Jadi ketika kita mengelola PBJ itu eh, tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi resiko ya. Apakah resiko? Yang jelasnya resikonya bukan dipukul kontraktor gitu ya, walaupun itu juga ada, teman-teman. Nah, jadi resiko itu misalnya kita dalam menyusut identifikasi kebutuhan, ternyata barang jasa yang kita tetapkan ya sebagai PPK di dalam formulir identifikasi kebutuhan, ternyata bukan itu kebutuhan dari si end user. Kenapa terjadi ada kemungkinan resiko seperti itu? Karena kita sebagai PPK ketika melakukan identifikasi kebutuhan, kita tidak bertanya ke end user, dia butuh laptop yang speknya seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa ya mungkin saja terjadi resiko ini. Ketika kita ya dalam pengelolaan PBJ ada kemungkinan terjadi resiko-resiko seperti itu, maka resiko itu bisa kita terima, bisa kita mitigasi atau kita lakukan pencegahan supaya tidak terjadi, bisa kita pindahkan resiko itu ya, tetapi tidak boleh kita abaikan ya, karena risiko itu kemungkinan itu pasti akan terjadi. Sehingga yang kurang tepat itu adalah opsi yang D, Bapak Ibu. Oke, nomor 9. PPK melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan tanpa perlu mempertimbangkan yang mana? Delta. Yang Delta. Delta. Yang delta. nah ini semua menjadi delta ini ya. Delta, Delta. Delta. Pengalaman dan hasil evaluasi kinerja penyedia dalam pengadaan barang jasa. Jadi tadi salah satu teknik mengerjakan soal ujian, lihat tahapan yang ada di soal, lihat tahapan yang ada di opsi. Di soal tahap perencanaan. Di opsi D tahap evaluasi kinerja penyedia. Berarti tahap kontrak ya, selesai kontrak baru dievaluasi kinerja. Nah, ini tidak selaras, Bapak Ibu. Sehingga yang paling tepat itu adalah D. Nah, soal ujian LKPP itu juga kebanyakan ini ya, tanpa perlu yang bukan ya, kebanyakan seperti itu. Eh, Sehingga ini pada saat ujian itu kan suasananya beda ya. Jadi walaupun kita sudah ingat, tapi kita biasanya tidak apa ya, kurang memperhatikan kata bukan itu, pengecohnya di situ Bapak Ibu. Sehingga kita sudah asik-asik baca, kita jawab, ih ternyata yang bukan. Gitu. Jadi hati-hati besok pada saat ujian, tetap Bapak Ibu, walaupun baca cepat, tapi tetap harus teliti ya dalam membaca soal itu dan juga mengidentifikasi jawaban. Oke, jawabannya adalah D ya. Nomor 10, fungsi spesifikasi teknis.
D. Delta. Oke, ada lagi yang lain? Delta. Delta. D, D. D, oke. Ada lagi? Nah, ini saya kasih tambahan waktu 1 menit. Coba dibuka modulnya. Yang fungsi spesifikasi teknis. Ada 2 fungsinya. Modul lama. Charlie. 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 Nah, Charlie, oke. Ada. Charlie. Oke. Jadi fungsi spesifikasi teknis itu Bapak Ibu ada 2 ya. PPK menyusun spesifikasi teknis. Kenapa perlu dia susun spesifikasi teknis? Pengadaan laptop, kenapa dia harus deskripsikan laptop yang dibutuhkan itu, yang ketebalannya sekian, yang ukuran layarnya sekian, yang warnanya begini loh. Untuk apa itu kira-kira? Yang pertama, sebagai informasi Bapak Ibu ya, memberikan informasi kepada calon penyedia gitu ya. Kepada calon penyedia supaya dia bisa ketika dia mau menyampaikan penawaran ya, dia akan tahu kebutuhannya si PPK ini yang seperti apa gitu ya. Si PPK butuhnya laptop yang warna apa, PPK butuh laptop yang layarnya ukuran berapa gitu. Yang kedua, sebagai atribut pembanding Bapak Ibu. Supaya nanti si calon penyedia ketika dia lihat ya, ketika dia lihat oh ini PPK-nya butuh laptop Core i3 tapi di pasar ternyata sudah tidak tersedia lagi laptop Core i3. Dia akan kasih ya, dia akan tawarkan spek pembanding misalnya Core i5 mau tidak gitu kan. Nah, kalau speknya lebih tinggi PPK-nya mau ya selama spek yang lainnya itu terpenuhi seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuman yang B ini ada kesalahan di sini ya, memberikan informasi kepada pengguna gitu ya. Seharusnya kepada calon penyedia ya, memberikan informasi kepada calon penyedia dan menyediakan deskripsi dari atribut produk yang ditawarkan seperti itu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan yang D, menjadi acuan yang wajib dipenuhi oleh penyedia mengenai kualitas. Nah, ini betul juga ya, spek. Cuman kurangnya di sini biaya pengadaan. Kalau di spek kan belum ada biaya ya. Biaya pengadaan itu adanya di HPS ya atau RAB di situ. Nah, jadi ini agak ragu-ragu juga ya antara B dan C. Yang B ini betul tapi ada salah kata di sini ya. Kepada pengguna harusnya kepada penyedia gitu. Memberikan informasi kepada calon penyedia barang jasa supaya dia tahu kebutuhannya seperti apa. Coba kita lihat kunci jawaban. Kunci jawabannya ini di opsi D ya. Nah, ini. Di opsi D menjadi acuan yang wajib dipenuhi oleh penyedia ya atau calon penyedia mengenai kualitas, kuantitas, waktu dan juga biaya pengadaan ya. Karena kita memilih mana yang paling tepat di antara semua ini, kalau dibandingkan yang B ya dan juga yang D, karena B ini informasinya kepada pengguna, sedangkan kita sebagai pengguna kita kan udah tahu kebutuhan kita apa gitu kan, bukan itu tujuan dari penyusunan spektek. Sehingga kita memilih ya yang lebih tepatnya itu adalah yang D, walaupun yang D ini sebenarnya menyebutkan biaya ya, padahal di spektek itu belum ada biaya, adanya di HPS. Tapi dibandingkan yang B, yang opsi D ini yang lebih mungkin gitu ya untuk kita pilih. Jadi hati-hati dengan soal seperti ini Bapak Ibu ya pada saat ujian ini yang bikin kita habis waktu untuk berpikir. Nah, kita akan membandingkan mana yang paling betul ya, yang B betul tapi ada salah di sini, yang D betul tapi salah di sini. Nah, ini perlunya kita rajin-rajin mengerjakan latihan soal ya. Gitu, mengerjakan tryout, membaca modul, rangkuman dan lain sebagainya supaya Bapak Ibu lebih tajam ya daya analisanya gitu dan itu akan sangat bermanfaat pada saat ujian. Oke, lanjut lagi ke nomor 11 Bapak Ibu. PPK menyusun HPS berdasarkan apa? A. Ah, Pagu, Pagu. A,
pagu anggaran. B. Oke, yang lain ada jawaban lain? C. Ibu. C, oke. Ada lagi yang lain? Ini banyak jebakan juga ini di opsi jawaban. Oke, kita mulai dari yang jawab A dulu ya. Pagu B, B, B. anggaran. Nah, kenapa memilih yang pagu anggaran ini? Yang opsi A. Apakah ada pengecualian di opsi A? Pengecualiannya di mana ini kira-kira? Ada ketemu pengecualiannya? Jebakannya ini di opsi A yang mana kira-kira? Dalam Dalam proses proses pemilihan. pemilihan. Pada proses Tes pemilihan. pemilihan. Betul. Padahal ini penyusunan HPS ya. Jadi kita di kecos ini pagu anggaran. Kita kan berpikir, oh pagu anggaran, RKA, DPA itu kan betul ya. Dasar kita dalam menyusun HPS. Tapi karena di dalamnya ditambahkan dalam proses pemilihan. Oh DPA itu kan bukan di proses pemilihan ya Bapak Ibu. Tapi di tahap perencanaan. Sehingga opsi A ini kurang tepat. Kalau opsi B, apa kira-kira pengecohnya? Persiapan, Tahap persiapan seharusnya tahap perencanaan. perencanaan. Jadi perkiraan biaya itu disusun di tahap perencanaan, bukan tahap persiapan. Sehingga opsi B ini kurang tepat. Kalau opsi C, pengecualiannya apa kira-kira? Saya kayaknya D, C, Bu. Kayaknya, kayaknya yang C yang positif ya di sini. Oke, kita bungkus dulu. Kalau opsi D, pengecualiannya di mana ini? Inflasi tahun berikutnya. Tahun berikutnya ya, seharusnya tahun yang sebelumnya kalau di modul ya gitu. Jadi kita lihat kenaikan inflasi tahun sebelumnya berapa, inflasi tahun ini berapa ya kira-kira. Nah, itu akan kita hitung sebagai dasar penyusunan HPS. Sehingga yang paling mungkin di sini adalah opsi yang C ya, Bapak Ibu. Oke. Hati-hati memilih opsi jawaban di soal ujian asli seperti ini. Ini soal ujian asli ya, Bapak Ibu. Banyak pengecoh, banyak ranjau di opsi jawaban, sehingga Bapak Ibu perlu ketelitian untuk menjawab soal itu. Oke, lanjut lagi untuk nomor 12. Konsolidasi PBJ oleh PPK dilakukan dengan menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Yang manfaatnya, ini soalnya panjang, padahal inti dari soal ini adalah manfaat dari konsolidasi. Apa kira-kira? Ini sudah ya tadi kayaknya ini kita bahas. Ah, Ah, biaya jadi turun. Ya, biaya ke barang jasa jadi turun. Ini sebenarnya yang opsi C ini betul juga ya sebenarnya ya Bapak Ibu. Yang opsi C waktu yang dibutuhkan saat pemilihan penyedia menjadi lebih singkat. Nah, tapi dibandingkan yang A, kalau opsi C ini khawatirnya seperti yang tadi ya ATK yang seharusnya pengadaan langsung, tapi karena dikonsolidasi digabung, kalau pengadaan langsung itu hanya 3 sampai 5 hari, tapi karena dikonsolidasi digabung jadi tender itu tendernya 2 minggu gitu ya. Jadi tidak selalu benar ya untuk opsi C, sehingga yang paling tepat adalah opsi A. Karena ketika pengadaan itu digabung, ATK-nya digabung, pasti harga dari barang jasa itu ya akan lebih murah, Bapak Ibu. Lanjut lagi nomor 13. Di antara para pelaku PBJ, siapakah yang memiliki peran dalam melaksanakan persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan? Nah, ada dua nih. Ke yang D, pertama dulu, persiapan pengadaan itu siapa? PPK. PPK, persiapan pengadaan. D. D. D, Delta. berapa? Oh, Delta. Oke. Jadi yang punya kewenangan di tahap persiapan pengadaan itu adalah PPK. Apa yang PPK lakukan? Apa kewenangannya di tahap persiapan pengadaan, Bapak Ibu? Menetapkan HPS. Betul sekali. Menetapkan HPS, menetapkan spektek dulu ya. Spektek, HPS rancangan kontrak. HPS rancangan kontrak, betul.
Karena di sini PPK-nya hanya ada di opsi D, kita langsung bungkus saja ya, opsi D ya, Bapak Ibu. Gitu, langsung ketemu jawabannya. Oke, Jawaban A dengan B ya, Bu ya. ini tadi jawaban yang D ya, B dengan D ya. yang D, delta. Pokja pemilihan dan PPK, PPK dan Pokja pemilihan. Iya, tapi titik-titiknya kan di pertama sini PPK ya, persiapan Oh iya, iya. Oke gitu oke, kan. paham. Nah, jadi yang D, oke. Nah ini menjebak juga rupanya ini soal ini. Oke, nomor 14, Bapak Ibu. Dalam melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis, maka pelaku pengadaan harus mempertimbangkan hal di bawah ini kecuali yang mana ini? C. Produk ramah lingkungan. Standar ISO. B. Ini standar apa luar negeri? Oh, B, B. B standar ISO. B. Mana? Hati-hati. Kecuali. B. Di sini kan ada kecualinya, Bu. Jadi standar B, nasional B. Indonesia itu sudah mutlak, produk ramah lingkungan itu dan UMKM. Berarti jawabannya B, standar ISO. Oh, Delta. Delta. hah? D Bukan D, Bu. yang mana? Kenapa pilih D? Delta. Produk dalam negeri dari UMKM. Standar ISO juga bisa, Bu, dipakai. SNI, ISO. Kan tidak mesti UMKM. Harusnya Iya. kalau bukan UMKM. Harusnya UMK. UMKK. Ah, oke. Oh. UMKK ya, bukan UMK. UMKM. Karena M-nya ini kan menengah ya. Padahal kita Iya. dalam PBJ Koperasi. Koperasi. usaha kecil ya, UMKK gitu ya, usaha mikro kecil dan koperasi ya, K-nya itu koperasi. Jadi dari koperasi Bapak Ibu, bukan dari UMKM. Walaupun UMKM ini ada disebutkan dalam kebijakan PBJ, tapi dalam penyusunan spektek itu yang UMKK. sedangkan dari UMKK gitu. Jadi produk yang dihasilkan dari koperasi, nah itu kita jadikan ini. Kalau standar ISO ini kan standarisasi. Ketika kita menyusun spesifikasi teknis, kemudian barang jasa itu ada ISO-nya, ada standar tertentu. Nah, itu bisa ya kita masukkan dalam spesifikasi teknis itu, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini cukup menjebak juga ya, nomor 14 dan itu soal asli Bapak Ibu. Siapa tahu besok keluar lagi pada saat ujian. Lanjut nomor 15. PPK melaksanakan penyusunan perencanaan tanpa perlu memperhatikan yang mana? Delta. Delta. D, Bu, Iya. Delta. Oke, Mirip tadi ini soal yang lalu. Iya, Bu. nah ini kayaknya Iya. Delta. udah keluar tadi atau tadi waktu Sudah. sesi awal ya? Oh, D. Udah tadi Iya. ini, Bu, D, D, D. kayaknya. sudah. D. Iya. Nah, ini masuk lagi di sini ya. Jadi jawabannya yang D ya, karena di D. soal tahap perencanaan, sedangkan yang D ini di Evaluasi. kontrak ya, seperti itu. Ada di awal tadi, sudah tidak perhatikan. Nah, ini juga ya, spektek tadi sudah ya, Bapak Ibu ya, sudah ada tadi. Udah. Oh ini kedouble tadi ini rupanya. Oke, nanti saya sesuaikan untuk dua nomor itu. Nomor 17. Sekretariat Daerah ABC memiliki anggaran belanja barang jasa 100 miliar. Berapa anggaran belanja barang jasa yang wajib dialokasikan untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri? Delta. 10%. Ah, 40%. D. Oke, D. udah ya. Ini kewajiban ya untuk UMKM tadi ini adalah 40%. Oke. Nomor 18. Salah satu tahapan dalam penyusunan RAB adalah A. Pengumpulan data dan Pengumpulan informasi. data dan Ah. oke, penyusunan RAB di tahap perencanaan ya. Kalau A masuk, kalau B ada di tahap mana tuh? Persiapan. Persiapan, oke. Kalau yang C, penyusunan HPS itu ada di tahap perencanaan. Nah, tapi di soal kan disebutkan RAB ya, gitu. RAB bukan HPS. Jadi HPS Iya. itu
em, HPS itu sebenarnya HPS itu disusun di tahap persiapan sebenarnya Bapak Ibu ya, disusun di tahap persiapan. Karena di tahap perencanaan itu yang disusun itu RAB ya. HPS itu walaupun sekarang sudah dihapus ya di Perpres 46 2025, salah satu ketentuan HPS yaitu disusun paling lama 28 hari kerja ya sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pasca kualifikasi ya dan juga pemasukan dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi. Walaupun itu sudah dihapus tapi dalam implementasi di lapangan itu tetap kita jadikan eh, dasar ya dalam penyusunan HPS. Kenapa? Supaya HPS yang disusun itu berdasarkan harga terkini Bapak Ibu. Jadi disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen tadi gitu. Jadi harga terkini. Dan tujuannya apa kita susun HPS dengan harga terkini? Supaya ketika dilakukan tender, tender itu potensi untuk terjadi kegagalan tender itu bisa diminimalisir Bapak Ibu. Kalau HPS kita susun di tahap perencanaan, misalnya di bulan November tahun 2025 kita menyusun HPS. Tendernya nanti di bulan Mei 2026 itu kan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, harga itu kemungkinan besar sudah naik. Akhirnya pada saat tender itu harga terlalu murah, tidak ada calon penyedia yang berminat untuk menawar, gitu kan? Maka tendernya gagal. Nah, makanya itu kurang tepat ya kalau untuk opsi yang C ini Bapak Ibu. Kalau yang D penetapan standar harga ya, penetapan standar harga ini tidak masuk dalam penyusunan RAB. Nah, ini juga soal sering keluar ya, apalagi yang nomor 19 ini. Oh, nomor 20 sebentar ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nomor 20 itu soal yang sering keluar. Kita ke nomor 19 dulu. Yang bukan merupakan ketentuan pemaketan adalah yang mana? C. Ya, Delta. Delta. Ada jawaban lain? Yang mana kira-kira? D. A. A. Yang bilang A sendiri ini kenapa itu? Kenapa yang lain jawab D, ini tiba-tiba jawab A? Kenapa coba yang A? Gimana kira-kira jebakannya ini? Di opsi mana? Ada ketemu? Ranjang. Non kecil ya, itu ya. Ah, Gimana? non kecilnya. Nah, betul sekali. Oh, ini lama dicari ya, ketemu ini. Usaha non kecil, padahal 15 miliar itu untuk usaha kecil ya, Bapak Ibu. Itu. Nah, ini ada di aturan pemaketan ya di dalam modul. Ini semuanya masuk kecuali yang A. Karena yang A itu harusnya usaha kecil dan atau koperasi gitu, sampai dengan 15 miliar. Nah, ini pada saat ujian, soal-soal seperti ini yang sering bikin kita lama ya waktu untuk membaca soal. Karena antara A, B, C, dan D itu mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi kita biasanya sering mengulang ya, apalagi kalau kita pakai kacamata biasanya kita baca, aduh apa ya bedanya yang A, B, C gitu. Itu akan membuat kita lama mengerjakan soal itu. Sehingga perlu banyak berlatih lagi ya, khususnya dalam modul teknis, modul perencanaan, modul pemilihan, modul kontrak, dan modul swakalola itu harus dilakukan repetisi di situ Bapak Ibu ya. Jadi recall materi supaya Bapak Ibu terbiasa dengan model-model soal seperti ini. Oke, soal terakhir ini juga soal yang sering keluar dan 19 tadi Bu. Jawabannya apa itu? jawabannya A ya tadi ini. Karena ini non kecil, Oh ya. tahan non kecil ya, harusnya kecil. Oke, nomor terakhir tahapan penyusunan RAB yang paling pertama kita lakukan adalah A. A.
A, oke. Ada jawaban lain? D. Oke, oke. Ada jawaban lain lagi? Semua benar. Semua benar atau semua salah? Oke. Nah, jadi ini soal asli Bapak Ibu ya. Ini selalu keluar pada saat ujian dan ini juga bikin kita lama waktu untuk mengerjakan. Biasanya opsi jawabannya itu agak panjang gitu. Jadi karena kalimatnya mirip-mirip antara satu opsi dengan yang lain, nah ini kita ulang-ulang kita cari tahu apa beda antara opsi A, opsi B, opsi C. Intinya untuk penyusunan RAB itu selalu dimulai dari pengumpulan data dan juga informasi. Jadi kita cari data dulu, informasi gitu ya, identifikasi kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Misalnya butuh laptop, laptopnya seperti apa. Nah, itu informasi itu yang kita kumpulkan terlebih dahulu. Kita lakukan survei harga ya. Harganya berapa? Itu formulir survei harga dan lain sebagainya itu kita jadikan bahan data dalam menyusun RAB. Setelah kita kumpulkan data, kita akan melakukan identifikasi komponen atau item pekerjaan. Misalnya, untuk pekerjaan konstruksi, kita tuliskan pekerjaan konstruksi itu ada pekerjaan pendahuluan. Pendahuluan itu ada pembersihan lokasi. Nah, kita tuliskan dulu itu pembersihan lokasi, kemudian pemasangan boplak, ya, dan lain-lain. Ada papan proyek, ya. Kemudian untuk item pekerjaan berikutnya atau komponen pekerjaan berikutnya, kalau bangunan konstruksi itu ada pekerjaan pondasi. Nah, itu kita tuliskan pondasi itu apa saja item pekerjaannya ya. Pondasi ada galian, ada urugan dan lain sebagainya. Kasih Ada komponen-komponen permanen. ada pekerjaan lantai, dinding dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi komponen pekerjaan. Setelah komponen pekerjaan tadi sudah ada, sudah terurai, maka kita akan menentukan komponen biaya atau harga satuan. Jadi kalau tadi sudah ada ya galian pondasi, volumenya berapa? Volumenya misalnya 50 meter eh, kubik, misalnya seperti itu. Harga satuannya berapa? Kalau konstruksi kan sudah ada panduannya ya, sudah ada analisa harga satuan pekerjaan ya, ada koefisiennya itu bisa kita pakai. Kita tentukan di situ komponen biaya dan atau harga satuan dan pada akhirnya itu jadilah ya kita susun yang namanya RAB ini dengan mengalihkan volume dikalikan dengan harga satuan, ada jumlahnya dan ada total biaya di bawah atau yang kita kenal dengan istilah nilai HPS. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk soal-soal ya, gambaran soal dari materi perencanaan. Kalau kita lihat dari soal-soal yang selama ini keluar, materi perencanaan ini urutan ketiga ya, urutan kedua gitu. Urutan kedua terbanyak gitu. Jadi dari komposisi soal ujian level 1 modul perencanaan ini ada di posisi kedua terbanyak gitu. Posisi satu itu masih dipegang materi pemilihan penyedia. Itu komposisi soal paling banyak diambil dari situ, khususnya untuk yang metode-metode yang ada dalam materi pemilihan penyedia. Kalau perencanaan yang paling banyak ditanyakan itu spesifikasi teknis dan juga HPS itu banyak sekali keluar di soal ujian Bapak Ibu. Biasanya 4 sampai 8 nomor untuk spesifikasi maupun HPS. Sehingga Bapak Ibu perlu perdalam lagi ya, recall materi lagi khususnya di materi perencanaan, HPS dan juga spesifikasi teknis. Tadi saya sudah kasih spill ya, kata-kata kuncinya apa saja yang mungkin saja keluar pada saat ujian. Bapak Ibu juga sudah latihan soal. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sesi ini saya tutup dengan quote ya. Belajar adalah investasi terbaik yang tidak pernah rugi. Jadi kita semua di sini ikut belajar di sini bukan hanya Anda, saya juga ikut belajar, ikut berdiskusi bersama Bapak Ibu. Tentu saja kita juga akan mendapatkan manfaat ya dari sesi pembelajaran hari ini. Terima kasih telah berinvestasi waktu bersama kami hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita bisa sesi diskusi dulu terkait materi perencanaan. Karena saya masih ada waktu 15 menit lagi ya untuk sesi ini. Silakan yang mau diskusi, Bapak Ibu, saya persilakan.
Mana materi perencanaan? Apa ada yang masih bingung, masih ragu? Ragunya di mana? Kalau sudah aman, sudah clear, bisa ketik satu di kolom chat, Bapak Ibu. Wah, ini kalau sudah mau pulang ini langsung cepat semua ini. Langsung satu, 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 satu. Oke, sudah aman ya sepertinya. Oke. Eh, tapi kita masih ada di grup ya, Bapak Ibu. Masih ada sesi besok juga. Jadi kalau mungkin hari ini Bapak Ibu lupa apa yang mau ditanyakan ya, atau sudah tidak fokus karena sudah mau azan asar, mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan di sesi besok pagi ya, masih bersama saya. Dan terima kasih sekali lagi. Izin sedikit, Bu. Iya, silakan Pak. Iya. Mau nanya, Bu, ini kalau bahan materinya Ibu, apa bisa dibawa nanti pada saat hukum atau tidak? Kalau soal itu tidak dibolehkan bawa. Kalau modul boleh. Kalau Bapak Ibu mau bawa modul yang sudah dikasih highlight tadi, sudah di Stabilo itu boleh. Tapi kalau soal tidak diperkenankan oleh pengawas ya, itu tidak boleh bawa soal. Jadi hanya bisa dipelajari sebelum ujian. Tuh. Oh, Izin Bu, Iya, Pak. Bu. barangkali bisa di-share itu contoh soal. Siap, nanti saya perbaiki dulu sebentar sore insya Allah saya share ya. Ya, nanti Oh, kita ulang-ulang. siap. Semangat sekali ini para belajar ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, sebelum saya serahkan ke panitia ya, mungkin saya ada kata-kata terakhir untuk hari ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Cakep. Oke, wassalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh ya. Mantap, cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, saya serahkan ke Ibu Anti dari BPSI. Iya, Terima kasih. makasih Bu. Ya, demikianlah materi pada hari ini yang dibawakan oleh Ibu Faradilah selaku fasilitator PBJ level 1 dan untuk itu kita beri aplaus untuk beliau. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah besok Waalaikumsalam kita warahmatullahi. lanjut materinya jam 8. Ya. Assalamualaikum Makasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Jin live ya semua. Iya. Ya, Baik, Bu. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih Bapak Ibu peserta.